kedatangan tamu spesial, seorang musisi yang udah gak asing lagi. Langsung aja kita sambut yuk, Dera! Rame banget di sini ya. Rame banget. Nih penontonnya ada 1.000 nih kira-kira. Ada 1.000. Apa kabar Kak Dera? Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa tadi namanya? Siva. Siva. Dia lupa kayak belum sayang deh Beb. Kalau udah sayang pasti inget dia. Karena memang aku tuh orangnya harus berkali-kali dulu. Oh gitu. Jadi baru inget nama gitu. Kalau muka masih inget, nama lupa. Berarti kalau misalnya teman lama mungkin lupa gitu. Lupa namanya siapa tapi mukanya ingat. Muka ingat. Siapa nih ya gitu. Oke, Kak Dera lagi sibuk apa sekarang? Aku sekarang lagi sibuk apa ya? Ya mulai cover-cover lagu lagi aja gitu. Gitu aja sih. Karena kan kita lihat Kak Dera jadi musisi udah lama banget ya Kak. Waktu pertama kali Kak Dera boomingnya itu karena ajang pencarian bakat ya. Yes. Indonesian Idol ya Kak. Indonesian Idol itu tahun berapa ya Kak? Indonesian Idol waktu itu aku di tahun 2012. 2012. Ya. Nah di Indonesian Idol itu yang kita tahu kan yang ngehitsnya nih Kak Dera jebolan Indonesian Idol. Jadi pas di Indonesian Idol itu Kak Dera masuk berapa besar? Waktu itu aku sempat masuk 7 besar ya karena beruntung. Karena beruntung. Karena skill juga karena kan skill. Kalau suaranya nggak bagus nggak bisa nyanyi nggak menang Kak. Di tahun aku tuh banyak banget yang suaranya bagus jadi semua orang tuh selalu bercandain lu karena beruntung aja gitu. Jadi aku sudah angkatan 2017 tuh siapa aja kayak yang jadi? 2012. 2012 sorry. Yang jadi. Iya. Jadi maksudnya kayak iya. Iya juga sih. Jadi penyanyi terkenal banget gitu. Ada sih. Tapi kan nggak ada. Aku sih belum pernah denger ya, gak denger lagi karena memang setelah itu kan aku dulu introvert banget ya. Jadi bisa dibilang selama karantina memang akur banget gitu. Cuman memang kalau aku tuh orangnya kalau memang udah nggak ketemu lama, aku susah untuk bisa berbaur lagi. Jadi mereka sempat sampai detik ini mungkin bergabung dari idol yang dulu sampai yang tahun sekarang gitu. Ada grupnya di WhatsApp, cuma aku yang nggak gabung. Kenapa? Karena aku introvert, aku nggak bisa halo, nggak bisa memulai lagi ya gitu, nggak bisa memulai lagi. Tapi kan kalau misalnya diajak nongkrong bareng gitu berarti lo nggak datang juga Kak? Nggak. Kayak nggak tahu mau ngomong apa ngerti gak sih, kayak nggak tahu mau bahas apa, jadi kayak ya udahlah. Mungkin juga jalannya udah beda karena so far ya mungkin yang di idol itu banyaknya fokus ke bener-bener musik ya. Ya sih. Kalau aku kan setelah dari idol itu lebih banyaknya project film daripada musik, jadi iya jadi lumayan agak melenceng dari. Tapi Indonesian Idol itu kan kita tahu ya kalau kita kan nontonnya mingguan kan Kak, episodenya mingguan tuh. Berarti kalau misalnya fully-nya dari awal banget lo audisi sampai 7 besar tuh berapa lama sih sebenarnya? Lama banget ya. Jadi waktu itu beruntungnya gue ya. Jadi waktu itu gue itu sempat jadi bis audition. Kalau misalnya gue waktu itu ikut audisinya di kota besar, mungkin itu bisa berbulan-bulan. Jadi ngalahin berapa belas ribu orang lah kayak misalnya gitu. Cuman waktu itu gue ikut bis audition di kota kecil. Gitu loh. Jadi ya cukup ngalahin cuma 100 orang doang di situ, 100 orang. Hari datang ke Jakarta itu baru ngalahin banyak orang. Setelah mungkin ya 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Iya. Berarti karantina di situ juga. Berarti benar-benar ngebonding ya? Pindah-pindah sih. Jadi pada saat audisi itu kita disediain hotel, lebih ke hotel. Setelah udah masuk ke spektakuler 12 besar, baru kita karantinanya di apartemen. Itu bareng-barang semua pesertanya. Semua peserta tapi cewek-cowok dipisah ya. Oh iya dong. Boleh. Kayak kos campur kalau digabung. Kayak pesantren ya. Iya. Di pesantren dipisah nih, mohon maaf. Oh iya benar. Berarti karena apa namanya kayak ngebonding banget sih kalau misalnya sama teman-teman yang dulu. Awalnya kan pasti lo stranger kan, udah itu nggak maksud gue gini Kak, gimana rasanya lo, maksudnya gini, lo di satu audisi meskipun lo akrab banget tapi kayak lo tuh saingan gue sebenarnya gitu. Nah rata-rata mereka tuh mikirnya gitu, kalau gue enggak. Jadi dari awal audisi gue kenal sama yang mereka yang ternyata pada akhirnya tuh bareng di spektakuler. Jadi lucu banget, jadi pas audisi itu mereka tuh saling saing-saingan nyanyi gitu. Jadi kayak semuanya nyanyi, kayak pengen show off, suara gue bagus banget nih gitu kan. Cuma gue di situ yang nggak nyanyi di depan semua orang. Nggak nyanyi itu dalam occasion apa nih? Jadi kan kita latihan dulu nih masing-masing sebelum kita ketemu juri.
Nah di luar itu kita kumpul sama beberapa ratusan peserta. Nah dari ratusan peserta itu kan ada kubu-kubu ya, misalnya ada 10 orang, 5 orang. Nah aku tuh yang paling pendiam tuh, paling pendiam. Terus akhirnya mereka yang deketin, terus kayak lo nyanyi apa nanti pas depan juri, gue nyanyiin, terus dia nyanyiin, dia show off depan semua orang. Oh suara lo bagus banget ya gitu. Nah, cuman gue yang ngerasa kayak insecure, kayak suara gue kayak nggak sebagus mereka, jadi gue diem aja gitu, nggak ada nyanyi sedikit pun. Berarti maksudnya stigma orang yang kayak bilang kalau di sana tuh maksudnya karantina tapi saing-saingan gitu kayak secret meeting, berarti bener ya. Bener. Mungkin gak cuman dari Indonesian Idol aja, mungkin kayak mostly semua ajang kompetisi pasti kayak gitu. Iya, ada yang memang bener-bener tulus saling support. Iya. Ada yang memang bener-bener sama-sama ambisius, kayak gue harus ngalahin lu nih, lu bagus terus votingannya kan bagusan suara gue, ada juga yang kayak gitu. Iya. Nah itu kan berdasarkan, maksudnya lu kan dilatih ya kan, berarti setiap hari apa setiap minggu latihannya? Latihannya setiap hari. Udah gitu di akhir minggu lo harus perform. Iya. Tapi lagunya tuh siapa yang nentuin? Lagu biasanya kita yang ngajuin sendiri. Kalau memang ternyata lagu itu kurang cocok buat kita, biasanya ada pengajuan juga dari produsernya. Jadi kayak atau coach vokalnya. Kayak misalnya, "Dek, gimana kalau nyanyi lagu ini kayak gitu." Kita discuss bareng. Oh, discuss bareng. Jadi sama-sama enak ya, sama-sama nyaman. Kalau misalnya udah bagus nih performance-nya pas di minggu itu, abis itu pakai voting kan? Voting. Ngaruh nggak? Sedih nggak lo gini? Gue udah tampilin all out banget, ternyata di voting gue kalah kayak perkara voting nih. Bener. Itu yang sebenarnya bikin salah satu dari ya mungkin beberapa finalis yang di angkatan gue itu agak kesal juga sama gue, karena memang honestly memang suara mereka tuh bagus semua. Pada saat angkatan gue tuh hampir semuanya bagus semua, dan di situ gue sempat dapat voting tertinggi waktu itu. Dari mingguan sampai habis lah pokoknya. Iya, sampai spektakuler berapa yang sampai akhirnya ya gue turun keluar kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke ya emang rezeki gak sih? Lu mungkin lu bisanya cuman ini kan, kayak yang lo voting gue dari mulut ke mulut, teman-teman, iya, saudara. Iya, karena kan belum ada Instagram ya gak sih? Jadi kita cuman belum zaman ya. Iya, dan HP juga disita kan. Jadi kita cuma bisa promo ya by built-in aja, built-in yang ditayangkan sama mereka di salah satu televisinya mereka kayak gitu. Iya, tapi semuanya kayak pada iri gitu. Akhirnya maksudnya pas lo kan berarti voting lo tinggi nih berapa minggu, terus lo balik ke rumah gitu ya karantina bareng dia orang lagi di maksudnya kayak dijudesin kah atau apa sih yang lo terima tuh perilakunya? Mereka nice. Cuma memang memang ada beberapa orang yang kalau ngomong tuh rada sakok gitu kayak kalau votingnya bagus sih, gila, padahal bagusannya. Sampai akhirnya dia tuh kayak ada yang ngomong ke produser kayak, "Dera, challenge dong buat nyanyiin lagu apa kayak melo gitu." Dia kan selalu lagu-lagu yang happy gitu kayak gitu. Bisa nggak tuh dia? Taunya pada saat gue nyanyiin lagu melo itu ternyata gue trending 1 gitu. Menyesal lah dia udah. Jadi makin panas. Cuman nih aku pikir kan kayak, ya lu santai aja, kita punya rezeki masing-masing, dan betul. Pasti mereka Indonesia juga tahu lah siapa yang bagus buat jadi pemenang. Buktinya kan bukan gue yang pemenangnya kayak gitu ya, misalnya gitu. Betul. Gitu sih. Kalau gue sih keponya Kak, karena kan yang kita tahu ya Indonesian Idol pencarian bakat gak cuma Indonesian Idol, ada X Factor, terus juga ada yang di Global TV itu apa ya? Global TV The Voice. Oh iya, The Voice gitu-gitu kan. Semuanya kan nganggep ini sebenarnya murni gak sih gitu. Iya. Itu beneran murni gak sih gitu. Pertanyaan gue, beneran murni gak sih? Kayak orang ngeliatnya ya. Orang tuh ngeliatnya Kak, dia dari dari kota kecil. Terus kayak gue berjuang banget, misalnya dari VT-VT-nya mereka lah, iya gue berjuang banget gini. Kalau murni nggak murninya itu Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu itu, bener gak sih? Cuman kalau dari gue sendiri sih sempet ngerasa heran, kok bisa sih voting gue rendah pada saat gue keluar itu. Gitu, sempet. Cuman ada beberapa hal yang rancu, kan netizen dari dulu udah ada ya, udah lahir itu. Jadi kayak sempet ada hal-hal yang rancu di situ, angkanya berapa yang harus di SMS tapi sebenarnya ke angka berapa kayak gitu. Contohnya ya, misalnya gue nomor urutan 04 tapi di situ gue 02, tapi kan kita nggak tahu ya karena gue juga nggak nonton TV juga kan pada saat itu. Jadi kalau dibilang murni ya mungkin pada saat gue sempet rame tuh rating ketiga kalau nggak salah tertinggi votingnya, mungkin iya murni. Cuma pada saat setelah itunya gue nggak tahu sih. Ya
Nggak tahu juga deh ya. Pokoknya cuman 2 pilihannya deh, kuasa Allah sama bantuan Nah. orang dalam. bukan gue yang ngomong, itu dia yang ngomong ya. Ya bisa jadi. Karena memang ada yang suaranya tuh biasa aja kok masuk. Emang ada sih. Iya. Ada juga. Kenapa lo pilihnya ajang pencarian bakatnya Indonesian Idol di samping yang dulu-dulu? Karena kan udah ngikut juga yang dulu-dulu ya, Beb. Udah. Waktu itu kan umur gue 18 tahun ya. Jadi sebenarnya gue tuh dari kecil udah pengen banget ikut Idola Cilik. Cuman gue tuh pemalu. Satu pemalu, kedua introvert. Nah kebetulan pada saat itu gue perform di salah satu kota kecil. Nah itu ada gue sama band yang lumayan udah terkenal lah di Indonesia. Terus dia ngedenger suara gue, dia yang daftarin gue. Pada saat itu ke abis audition. Nah vokalis itu daftarin, iseng-iseng doang, tapi ternyata dipanggil. Kayak gitu. Jadi lu mau nggak? Sebenarnya gue dari pribadi gue nggak mau karena nggak maunya adalah karena gue pemalu itu doang sih. Padahal lo tahu lo punya bakat itu gitu. Nggak Itu cita-cita. juga. Kalau nggak tahu, masa sih nggak tahu? Masa Karena kan dulu gue gitaris, gue bukan penyanyi. Oh awalnya. Awalnya jadi kayak nyanyi pun kayak ya cuma ngebackingin sampai akhirnya gue jadi vokalis band itu karena vokalis gue keluar jadi mau nggak mau gue nyanyi. Gitu. Mendadak shy Mendadak, gitu, ya. mendadak jadi vokalis. Oh gue kirain tuh emang lo fokus dari dulu punya cita-cita nih, gue suatu saat mau jadi penyanyi gitu. Gue mau jadi vokalis. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin karena karakter lo yang lo bilang introvert itu kali ya. Iya, jadi malu, jadi kayak lebih ke gue cuma pengen punya studio musik, terus punya sekolah musik itu doang. Jadi nggak ada kepikiran kalau gue bakal jadi penyanyi itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi background family lo ada yang musician juga nggak? Family? Nggak ada sama sekali. Keluarga gue banyaknya polisi, Iya. tentara, terus ada guru, dosen, nggak ada. Oh nggak minat jadi tentara abis ini? Nggak masuk. Siapa tahu ya. Oh langsung nggak Sempat masuk. mau jadi polwan nggak masuk. Oh, Gue kan dulu gitu. pendek banget, jadi gue nggak Iya. masuk waktu itu. Tapi udah daftar tes, Udah ikut daftar. seleksi, Udah akhirnya daftar. nggak masuk. Sampai akhirnya teman bokap gue bilang ini anaknya harus minum pentinggi badan dulu nih gitu kan. Oh banyak tuh Beb, kalau sekarang di komen Kalau Instagram. Kalau dulu nggak ada tuh program di Instagram nggak ada, makanya gue bingung masuk gue harus tarik tulang kan nggak mungkin. Jadi gue kayak udah nih nggak usah deh. Padahal berarti kalau dulu cita-cita lo apa Kak? Astronot. Wah gila, gue baru denger deh. Cita-citanya kenapa kalau kepikiran jadi Gue astronot? kayak apa ya, kayak pengen mengelilingi planet aja gitu. Sumpah kayak Neil Armstrong keren banget, gue pengen kayak dia kayak gitu. Tapi akhirnya nggak kesampean apa belum kesampean? Jangan-jangan dia masih gitu Otak gue gak cita-cita. kesampean waktu itu untuk kerjain astronomi, gak kesampean. Tapi kan maksudnya kenapa nggak ngambilnya? Oh gue mau jadi pilot deh. Gue nggak jadi astronot, gue jadi pilot deh gitu. Sempat kepikiran nggak? Enggak, gue takut ketinggian. Tapi astronot tinggi banget. Bingung Gue jadi. juga bingung. Iya, tapi kan astronot diem aja kan. Kalau pilot kan bener-bener lo harus ngendaliin si pesawat, udah itu tanggung jawabnya gede Iya, banget tanggung lagi kan jawabnya buat orang-orang. penumpang, gak mau sih. Lebih ketakut ya. Kalau sekarang kalau kita bilang orang kan ngelihatnya Dera tuh musisi yang bisa nge-stablein namanya gitu loh. Dia berkarir udah dari berapa tahun lalu, tapi sampai sekarang ya standar gitu. Kayak lo kan ada ya penyanyi yang siapa sih dia, gue udah nggak kenal gitu. Ya, lupa ya. Iya udah lupa gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang ini loh si Dera, yang mana ini orangnya, orang inget gitu. Iya. Gimana sih cara lo tuh bisa nge-maintenance itu sampai sekarang tuh orang masih kenal lo? Kan beda zaman. Kayak rambut apa ya? Enggak. Jadi mungkin banyak teman-teman gue waktu itu sampai detik ini sih rata-rata idealis. Idealis itu adalah gue harus jadi penyanyi sukses, gue hidup dari musik, gue cinta musik, musik is my life, bener gak sih? Banyak banget yang ngomong gitu ya. Iya. Musik is my life, jadi gue cuma mau cari cuan tuh dari musik. Nah jeleknya menurut gue itu bebas, mindset orang tuh beda-beda. Cuman kalau dari gue sendiri adalah, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, makanya kenapa pada saat gue keluar Idol, kenapa banyak banget tawaran film sampai 5 film itu gue ambil semuanya. Nah, jadi dari mulai gue sempat syuting sama Tuku Rasya, Rio Dewanto, Dia Seto, itu kan lumayan nge-branding image lo semakin besar, bener gak sih? Jadi selain orang itu mengenal lo sebagai penyanyi, tapi orang itu akan mengingat lo juga sebagai pemain film juga. Iya betul. Terus gue juga sempat nulis novel, jadi gue akan apa ya? Kalau misalnya di lagu single, pada saat gue ngeluarin single itu nggak meledak, gue akan putar otak gimana caranya nih untuk bisa menstabilkan nama gue di entertain ini. Jadi gue akan cari cara, apakah gue bikin, kemarin gue sempat ada program musik di YouTube, jadi host ya di salah satu program musik kayak gitu, gue ambil
Padahal kan gue nggak ada pinter-pinternya untuk jadi host, cuman kayak ya udah gue ambil aja kayak gitu. Jadi untuk stabilkan eksistensi itu apapun profesinya ya tekunin aja. Selama nggak keluar dari jalur entertainment juga ya. Berarti kan lu belajar sendiri ya kak. Cara misalnya nge-host, lu harus belajar, lu ngulik dulu sebelum lu nge-host, lu ngulik dulu gimana sih gue bagusnya nge-host. Iya gue ngulik, dan gue juga pada saat sebelum dikontrak gue ngobrol dulu sama orangnya, jadi kayak ke produser kayak gue nggak bisa ngomong loh, gue tuh bener-bener introvert banget, lo harus kasih cari tahu cara gue bisa untuk berinteraksi sama ya tamu-tamu yang kita undang nanti, gestar-gestar yang kita undang nanti. Akhirnya dia nemuin salah satu pasangan host yang memang pinter ngomong juga, jadi sinkron. Kayak gitu. Kalau yang main film gitu berarti lo coaching actingnya dari mereka, di supportnya? Waktu itu gue sempat ikut kelas acting sama almarhum Dedi Petet. Cuma emang gak jago acting sih, gue tetap gak jago acting. Berarti lo inisiatif sendiri dong? Dipaksa manajemen. Maaf ya. Jadi pengakuan dosa kan gue. Tapi kan bagus dong, dipaksa manajemen ada positifnya, bener gak? Iya. Kan akhirnya lo bisa merambah ke dunia dunia layar lebar. Iya. Mungkin kalau nggak dipaksa lo ada masa nggak mau juga. Mungkin, iya kan? Apa hal tersulit pas lo belajar acting? Nangis sama marah. Emang lo nggak bisa nangis, gak bisa marah? Gimana sih? Ini punya hati nggak sebenarnya dia? Karena gue kan flat orangnya. Jadi kalau marah tuh nggak bisa yang ngeluapin kayak wah ngomong kasar tuh nggak bisa. Jadi kayak nggak bisa ya kalau depan kamera, mungkin di belakang bisa ya. Jadi kayak lebih ke diem marahnya. Jadi itu adalah acting yang paling susah, itu pada saat nangis dan marah itu susah. Nangis dan marah. Tapi akhirnya lo berhasil nggak ngelakuin itu pas acting? Enggak. Seenggaknya udah usaha lah ya. Iya, udah usaha. Jadi sampai akhirnya gue dapet film yang memang cocok buat gue adalah ya udah jadi kayak remaja, teman-teman kayak gitu, keseru-seruan, gak ada nangis, gak ada apa, jadi seru. Berarti lo total udah berapa film kak layar lebar? Kayak 5 deh kalau nggak salah, 5. Terakhir film apa? Terakhir itu filmnya sama Tante Nia, pada saat Tante Nia dan Yati baru ngeluarin single lagi tuh, ngeluarin single dan eksis lagi. Aku main di filmnya dia gitu. Jadi cameo pada saat itu. Karena kalau yang aku bintang utama waktu itu sama Teuku Rasya kan. Peran utama. Nah, setelah itu baru jadi cameo yang karena kalau udah capek main film nih, karena memang pada saat sama Teuku Rasya itu memang gue tuh di push banget untuk kayak harus nangis, harus benar-benar feminim di luar dari karakter. Iya. Kayak gitu. Jadi pada saat ada tawaran film lagi, gue kayak milih peran sendiri kayak gitu. Ya nyamannya lo, karena kan syuting layar lebar kalau nggak salah 10 ya, 10 sampai berapa hari? Kalau jadi peran utama bisa sebulan ya. Oh sebulan. Tapi coaching actingnya berapa lama sebelumnya? Readingnya sih bisa semingguan kalau peran utama ya. Tapi kalau cuma cameo ya paling 3 harian juga udah. Itu hal terberat ya menurut lo ya. Kalau karakter yang nggak sesuai sama lo, itu agak berat sih. Berarti gue bukan aktor. Oh iya. Iya kan? Kalau aktor kan bisa memerankan apapun. Tapi akhirnya lo menyerah nggak? Udah deh, gue nggak mau layar lebar lagi. Atau masih mau? Masih mau. Masih mau. Cuman kalau sempat ada bis itu tawaran stripping nggak mau. Nah iya, gue mau tanya itu, kenapa? Kok sinetron malah nggak lo ambil gitu? Capek gak sih? Kayak karena memang passionku tetap di nyanyi. Beda ya, maksudnya kayak kalau nyanyi itu kan kayak lo dibayar terus 5 lagu selesai. Kalau misalnya film ataupun sinetron, pagi ketemu pagi bayarannya sama. Benar gak sih? Iya. Jadi itu capek everyday kayak gitu. Aku belum nggak mau ya kayak gitu. Karena lebih kecapeknya. Lebih kecapek. Dan aku kan kemudian orangnya. Jadi kayak tiba-tiba suruh tag jam 2 pagi itu rada emosi juga sih. Jadi kayak waktu itu aku sama Desi tuh nangis bareng. Gara-gara waktu itu kayak demi apa sih jam 2 baru suruh tag gitu. Kita masih kecil kan waktu itu kan. Jadi kayak emosionalnya sama. Jadi kayak kita nangis bareng. Sampai manajer kita tuh nunggu sampai pagi. Kayak sabar ya, maafin ya, yuk tag you gitu. Karena masih kecil. Tapi sekarang ya udah gede, nggak mungkin gitu sih. Nah karena kan sekarang lu udah gede deh. Sekarang lu udah gede. Kenapa lu mau ngomongin sinetron? Kan lu udah anak kecil lagi. Sinetron sekarang kayak istri-istri gitu-gitu kan. Iya. Gak ada gue. Kalian kalau lo gak bisa marah, gak bisa nangis, lo jadi pelakor kalau di sinetron ya. Gak ada batas-batasnya ya. Cuma yang flat-flat doang. Kayak pelakor tuh kok sinis gitu gak sih? Iya, sinis-sinis gitu gak? Sinis. Enggak, gue gak sinis. Itu tuh baik banget. Baik banget. Friendly gitu. Oke. Berarti nggak mau ya, nggak tertarik kalau misalnya buat ke sinetron. Nggak.
Karena kan banyak penyanyi yang buat ngambil kayak Blink tuh ya, Blink. Oh, Blink Ya ya. kan dia kan buat maintenance mereka tetap eksis, akhirnya mereka ngambil lah ke sinetron gitu kan. Iya kayak Kobe Junior gitu ya. Iya, Iya. Junior ngambil Iya. ke sinetron. Iya. Kurang tertarik ya. Kurang. Sekarang tuh yang lagi ngetren kan ajang pencarian bakat, salah satunya adalah X Factor ya kak. Kakak ngikutin nggak X Factor? X Factor aku ngikutin di zamannya Fatin ya. Zaman Evatin 2016 ya? Atau 2015? Jadi berapa? Aku lupa tahu dia, cuman yang jelas waktu itu aku suka banget sama karakter Fatin sama Mika ya. Iya. Dan sekarang dua-duanya jadi penyanyi hebat juga ya. Ya, Jebolan dari X Factor. Kalau yang tahun ini juga kan trending banget di YouTube lah, di TikTok, di Instagram, bibit-bibit unggul kalau Banyak netizen. Iya, netizen bilang tuh bibit-bibit unggul. Gimana sih caranya kakak tuh? Ada nggak tips and triknya buat teman-teman yang mungkin mereka mau ikut pencarian bakat juga ya, supaya gue harus apa sih persiapan gue sebelum gue ikut ajang pencarian bakat, terus juga saat gue udah ikut ajang pencarian bakat gimana gue bisa terus maintenance diri gue untuk tetap berada di situ gitu. satu, jangan terlalu ambisius. Karena kalau terlalu ambisius saat lo gak lolos tuh sakit banget hatinya. Iya sih. Kedua, nyanyi sesuai karakter kalian. Karena kan ada yang orang ke brainwash di mana kayak ngerasa, aduh sebelah gua nih suaranya kayak Mariah Carey nih, gua harus kayak dia, padahal karakter dia nggak di situ. Karena X Factor ini kan mencari faktor X. Faktor X itu adalah di mana sebuah karakter yang dicari. Jadi kalau yang suara lo kayak Mariah Carey itu nggak bakal masuk. Itu X Factor. Bedanya X Factor sama Idol ya. Nah jadi sebenarnya yang suara-suara kayak gue itu sebenarnya cocoknya di X Factor bukan di Idol. Karena suara lo karakter. Iya, jadi sebenarnya lebih kalau lo punya karakter ya lo ya udah show off aja kayak gitu. Depan juri ya, jangan depan orang-orang. Iya. Itu mah rasanya kesaing beb gitu kan. Iya. Tapi kalau bedanya kalau X Factor sama Indonesian Idol ya, kan si X Factor lebih nyari karakter. Kalau Iya. Indonesian Idol ya dia general lah ya. Powerful. Iya. Kalau si The Voice, kakakku yang suka nonton The Voice itu lebih ke universal. Dari mulai karakter, terus kan itu lebih votingnya ke juri ya. Iya. Bukan ke masyarakat Indonesia. Jadi lebih ke universalnya adalah satu karakter, kedua juga harus powerful. Jadi kita harus punya dua itu, dua X. Maksudnya X Factor punya, powerfulnya dari Indonesian Idol juga punya itu The Voice. Oke. Mereka tuh harus persiapannya kayak misalnya mereka tahu suaranya mereka tuh bagus untuk bisa, karena emang balik lagi bukan soal rezeki doang gitu ya, Iya. tapi kan usaha lo juga Iya, gimana. Apa yang bisa mereka usahakan gitu kak? Dalam hal apa nih? Harus latihan vokal berapa lama kah? Atau dia suruh ngapain dulu kah gitu? Kalau aku nggak tahu ya kalau yang lain gimana. Cuma waktu itu aku cuman mikirin gimana caranya aku nyanyiin lagu ini dengan hati, dengan enak pada saat di depan juri nanti. Aku nggak pernah mau nyanyi depan orang-orang sekitar, mau itu kayak teman yang baru ketemu pada saat di Jakarta, aku nggak mau. Karena pada saat lu nyanyi terus teman lo itu denger kayak oh suaranya dia kayak gini, pasti orang itu tahu kelemahan lo di mana. Jadi better gitu. lu keep suara lo satu. Kalau mau jadi penyanyi yang benar-benar nanti di ajang pencarian bakat itu dilirik sama juri, jangan terlalu show off kayak oh, gue bisa improvisasi nih. Kadang improvisasi itu bisa bikin fals juga kan. Nah jadi nyanyilah simple tapi dengan hati, kayak tunjukin karakter yang benar-benar simple banget. Terus jangan kayak belagu gitu. Karena biasanya kalau yang belagu gitu biasanya kick out. Di kick outnya tuh karena apa namanya, Star syndrome lingkungannya. mungkin? No. Star syndrome itu berlaku juga pada saat di Idol. Waktu itu ada yang suaranya bagus banget tapi dia star syndrome-nya parah banget. Itu biasanya dari mulai panitia segala macam itu pasti kick out. Kayak gitu. Oh jadi emang lingkungannya yang gak mau nerima Iya. orang-orang kayak gitu ya? Jadi lo boleh latihan tapi nggak usah depan orang. Kayak lo latihan dengan diri lo sendiri aja. Iya. Dan percaya diri sih. Percaya diri, iya harus yakin lah ya. Iya, harus Kalau lo yakin. nggak percaya diri gimana lo mau ikut ajang pencarian bakat juga? Iya. Karena kan dari semuanya itu pasti usaha, kita kan nggak tahu ya. Ada orang yang udah berapa lama banget cita-citanya tuh gue harus jadi penyanyi gitu kan. Iya benar. Sebenarnya kalau untuk jadi penyanyi ya kak, setelah kakak berarti kan 20 tahunan ya di industri musik berarti. 20 tahun? Mungkin kalau untuk benar-benar di industri musik ya so far segituan. 20 tahun.
kurang lebih udah mengerti kali ya asam garamnya industri musik tuh gimana. 20 tahun wah kan lama. Iya benar-benar. Kalau misalnya orang mau jadi penyanyi Kak, yang kita tahu orang-orang tuh kayak gue ini ya, misalnya orang awam, lo kalau mau jadi penyanyi katanya harus daftar ke label ini ya gitu. Sebenarnya prosesnya di industri musik tuh gimana sih Kak kalau mau jadi penyanyi? Label ya. Kalau gue prefer no label. Karena dulu pada saat beruntungnya gue pada saat dimasukin ke ajang mencari bakat terus diambil sama manajemen, itu gue nggak mau masuk label dulu. Alasannya? Jadi alasannya adalah kalau label itu lebih ke komersil. Kita nggak bisa kayak berkreasi apa yang kita mau, dari mulai single, lagu dan segala macam pemilihan itu pasti diatur sama mereka semua. Tapi kalau misalnya kita cuma di manajemen, kita bisa sharing. Mau itu bos lu, tapi lu bisa sharing. Bos lu akan menjadi pendengar yang baik. That's why kenapa waktu itu di manajemen gue sempet 7 tahun, lama banget. 7 tahun di manajemen. Berarti kalau di manajemen gitu lo yang produce sendiri atau mereka? Together, bareng. Bareng-bareng. Ya. Makanya di situ lo bisa berekspresi juga, tapi tetap under kontrolnya dari mereka. Bedanya sama label, lo diarahkan. Ya, diarahkan. Jadi kayak misalnya, udah nih lagi viral dangdut atau enggak lagi viral girl band, ya udah lu girl band ya. Itu kalau label. Aku sempat mau diambil label, aku nggak mau. Berarti lo nggak bisa milih? Gak bisa kalau misalnya label gitu. Jadi kayak kalau kata mereka lu mau gimana, itu label. Dan lo harus nunggu antrian dari artis-artis terbesar sampai yang akhirnya kita artis yang biasa aja, itu biasa dinantiin kayak gitu. Kalau dari label lo dicariin job juga nggak sih Kak? Ini penyanyi nih udah masuk label, job-jobnya tuh dari labelnya juga nggak? Besok gue ada off air di sini, ayo besok nyanyi ya gitu. Ntar gue nyanyi di sini. Iya. Kalau misalnya di manajemen yang 7 tahun itu, gue benar-benar dicariin off air. Setelah off air pun gue ada evaluasi kayak lo tadi performnya gini. Manajer gue lumayan galak waktu itu. Tapi pada saat gue sempet label 2 tahun dan sampai sekarang gue sempet masuk label juga, belum ada job dari mereka sih. So far gue dapet job sendiri. Berarti yang lo lakuin cuman rilis lagu doang. Iya, rilis lagu gitu. Yang mau usaha yang mereka lakukan berarti cuman rilisin lagunya lo, tapi yang mengusahakan untuk pekerjaan lo di industri musik tetap lo sendiri ya. Iya. Cuman dan emang rata-rata langsung kayak ngubungin gue semua, jadi kayak ya udah dia, dan rata-rata ngubungin manajer gue yang dulu. Gitu. Berarti harus ini dong, lo harus tetap baik sama siapapun. Maksudnya gini, lo out dari manajemen lo yang lama. Misalnya lo ada tawaran yang lebih baik lah nih buat penyanyi misalnya. Lo out dari manajemen yang lama, lo ada tawaran di manajemen yang baru dengan iming-iming misalnya kayak nanti lo gini. Mungkin dia tertarik gitu. Apakah nggak clash gitu Kak sama manajemen yang lama? Sempet clash, tapi gimana ya? Pada saat itu gue memutuskan keluar karena manajer gue keluar. Dan gue itu udah ganti 8 manajer waktu itu karena gak ada yang kuat sama gue. Jadi sampai bos gue tuh bingung, ini anak mau dipegang siapa lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue yang bilang, tapi kita ngobrol baik-baik. Jadi kayak bilang, aku izin keluar karena memang aku nggak bilang kalau karena reasonnya manajerku keluar. Cuman di situ aku nggak merasa nyaman dan menemukan sosok manajer yang sama seperti dulu ya, bisa membentuk aku gitu ya. Soalnya manajerku itu benar-benar nemenin aku dari mulai aku bikin novel, film dan segala macam. Gitu. Cocok-cocokan berarti ya. Cocok-cocokan. Karena kan manajer itu all in gitu. Lo ngurusin ini, ngurusin itu semuanya gitu. Kalau misalnya nggak cocok kan yang nggak enak juga kitanya. Kalau misalnya buat temen-temen nih yang mau jadi penyanyi, kalau sekarang mungkin simple. Apa? Lu cover aja di YouTube. Tahu Feby Putri? Feby Putri itu awalnya cover di YouTube cuma main gitaran doang kayak Cynthia Gabriela sampai akhirnya dilirik sama Anji. Ya dong. Cynthia Gabriela beruntungnya dilirik sama Anji yang akhirnya bisa jadi penyanyi sukses sekarang. Waktu itu dia sempat masuk nominasi tahun kemarin. Pendatang baru. Feby Putri dia nggak masuk label sama sekali, dia indie. Tapi dia cuman cover di YouTube sampai akhirnya dia bikin single juga produksi sendiri karena mungkin dia menghasilkan uang di YouTube itu. Dia dapat AdSense dari YouTube pasti dong, ya kan, walaupun kita dapat sharing profit sharing dari penyanyi aslinya. Tapi memang aku lihat yang nonton dia tuh berapa juta kayak gitu. Yang akhirnya dia meluncurkan lagu sendiri. Overall lebih banyak sekarang dari penyanyi yang mungkin sekarang punya label. Oke.
Oke, karena kan orang kenalnya dari digital duluan gitu ya. Dan sekarang dia kayak media sosial duluan sih. Berarti ya kalau lo punya budget sendiri, lo mampu, lo mending ngeproduserin diri lo sendiri gitu Iya, ya. benar-benar. Kalau di musik gitu. Iya. Kalau misalnya idealis, gue maunya kayak gini, tapi gue nggak ada budget. Mau nggak mau lo harus ikut label yang harus ikutin peraturan rulesnya mereka gitu. Cuma siap-siap aja, instannya cepat. Kalau lagu lo bagus ya, tapi turunnya juga cepat. Oh gitu. Kenapa tadi lo bilang profit sharing sama penyanyi aslinya tuh maksudnya gimana kalau cover? Kalau cover itu kan, misalnya gue cover lagu waktu itu Jamie Miller. Jamie Miller itu kan orang luar nih. Jadi biasanya kita dapat 70%, 30% masuk ke mereka. Bisa gitu. Atau nggak kebalikannya. Tergantung si labelnya mau sharing kita berapa. Kayak gitu. Jadi dari misalnya 50 juta penonton, kita sharing ke mereka itu dari hasil AdSense YouTube itu masuk ke mereka 40%, ke kita 60%, kayak gitu. Berarti yang dihitung itu cuma AdSense-nya doang. Pemasukan yang masuk si views-nya tuh nggak masuk ke mereka. Nggak masuk. Jadi pas AdSense-nya itu akan otomatis keambil sama mereka, kepotong langsung. Berarti semua label besar kayak gitu mengetahui ya Kak, mereka tuh sekarang udah mengetahui. Iya, dulu research, belum kan? Iya, research sendiri berarti ya kayak ini lagu gue lagi ngetrend, lagu artisnya gue nih lagi ngetrend banget. Siapa nih yang nge-coverin gitu kali ya? Nah, justru mereka malah sekarang pengen banget di cover sama orang, iya gak sih? Kayak Hanindia itu 1 kali cover dibayar 60 juta. Malah karena kan Hanindia sekali nge-cover semua orang nonton, viewersnya banyak banget kan. Jadi kenapa penyanyi cover sekarang lebih banyak dibayar sama si penyanyi aslinya, kayak gitu. Padahal lagunya kan naik juga ya? Lagunya naik juga, tapi kan awalnya dia dari cover-cover dulu kan, terus akhirnya dia ngeluarin single. Kayak gitu. Dulu awal lo bikin YouTube tuh tahun berapa Kak? Dari 2012 gue udah disuruh bikin YouTube, posting seminggu sekali. Itu manajer gue yang buat. Lebih ke mager kali? Apa sibuk? Atau apa? Mager. Lebih ke mager. Mager, jadi kayak sempet stop dulu. Terus lagi zaman vlog, gue mencoba vlog. Ya gila gak rame nih vlog gitu. Jadi akhirnya gue memulai dari cover, ternyata lumayan rame lagi. Sekarang lo sibuknya nge-cover atau apa di YouTube lo? Cover lagi. Cover apa sih? Kalau kita lihat kan dulu lo lebih ke lagu Indonesiaan lah ya. Karena kan kalau sekarang zaman udah berkembang banget. Kalau sekarang lebih ke lagu-lagu yang tipenya kayak gimana? Lagunya menyesuaikan karakter gue aja sih. Kemarin gue sempet cover Jamie Miller, terus lagu Queen yang Love of My Life, kayak gitu. Lagu Indonesia baru cover 1 doang. Karena emang yang lagi naik kayak trending di Spotify, YouTube aja kita tuh. ngikutin pasar cover yang kayak gitu, oke sih. Kalau lagu luar ya. Kalau lagu luar, pasar. Berarti maksudnya datanya kayak si Spotify, top today top hits itu beneran hits. Datanya mereka di international top rate gitu. Iya benar. Karena kan waktu itu pada saat gue kebetulan ikut program yang musik itu, pas gue jadi host itu kan gue bacain juga 5 top chart di Joox, apa Spotify dan lain-lain. Jadi gue tahu yang paling hits itu urutan pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa gitu. Itu yang lo bisa bikin tuh buat cover-cover. Kalau emang di platform kayak si Spotify, si Joox, terus YouTube naik, lo bisa ikutan cover yang kayak gitu. Top chartnya berapa, 1 sampai biasanya yang masih lo akan naik. Tapi nih, biasanya lu itu bayar ke label ya kalau kayak gitu. Kalau mau cover yang itu yang ada di top chart. Iya, jadi misalnya lo cover terus lo tiba-tiba naik nih. Padahal cover di YouTube doang tadinya, terus lo tiba-tiba naik. Terus lo mau masukin itu ke Spotify atau Joox atau apapun itu bisa kita bayar ke labelnya. Kita payment ke labelnya kayak gitu. Udah payment, abis itu nanti pas udah naik jadi recycle atau cover yang bisa kita promoin. Itu 100% kayak profitnya buat kita semua. Ya karena lo bayar awalnya. Iya, orang bayar. Mungkin kalau lo nggak mau bayar, lo ambil jalan yang tadi profit sharing. Iya, profit sharing. Tetep ya, karena kan yang namanya karya, Beb, ya kan. Pasti emosi kan orang kan. Iya. Gila banyak kan covernya dari penyanyi asli kan biasa gitu kan. Iya. Dan nggak terima juga, gue sih kalau jadi penyanyi juga nggak terima Kak. Kayak gue udah bikin lagu, Lu bisa nyanyi nggak sih? Gue nggak bisa nyanyi. Udah.
Nggak, kalau di kamar mandi gue bisa. Cuma kan gue doang yang denger, jadi gue nggak tahu. Di kamar mandi tuh bikin suara jadi bagus ya. Iya, kenapa ya? Kan kayak ada mendeng gitu ya. Bagus ya emang. Iya, gue bagus, tapi menurut gue karena gue nyanyi kamar mandi doang. Kalau di tempat lain gue nggak pernah nyanyi. Karena gue tahu suara gue pas-pasan banget. Jadi orang kalau udah. Biasanya yang rendah gini tuh suara tiba-tiba bagus. Oh, bodo amat. Mana ada Boleh gak sih? Malah kenapa jadi gue yang dites ya? Padahal gue udah siapin gitar udah lama banget lo Kak. Ya nanti lu nyanyi bareng gitu. Kalau gue tuh kepo ya. Nih gue tuh banyak keponya Kak kalau sama lo. Oh itu ya? Gue tuh kepo. Gue mulai gak enak hati. Penampilan lo yang gak pernah berubah dari dulu. Kayak orang kalau ngelihat Dera otentik banget dari gaya rambutnya. Otentik. Iya kan? Original. Oh iya, kopi kali ya, lebih ke kopi kali ya otentik. Terus dari stylenya yang tomboy-tomboy gitu, nggak pernah gue lihat Kak Dera pakai baju bling-bling biru gitu kan. Nggak, bukan dia banget gitu. Iya. Apa alasan lo untuk mempertahankan style lo tetap kayak gitu dari dulu? Apa nggak terencana? Gak terencana, ribet. Karena menurut gue pakai bling bling terus pakai tank top itu ribet gak sih? Kayak terus risih diliatin orang. Kalau gue pribadi gue risih. Tapi kan karena banyak ya omongan-omongan netizen kayak Kak Dera tuh tomboy tapi tuh dia suka sama cewek misalnya gitu. Kayak banyak dong netizen-netizen di luar sana gitu tuh. Iya, kayak di komen Instagram Mbak, kita tuh benci banget. Gue tuh ya, gue orang asli stranger ya. Kalau gue baca nih komen netizen nggak ada akhlaknya banget dia orang gitu kalau komen-komen. Lo bikin pusing nggak ya kayak gitu? Karena mungkin pada saat gue terakhir putus dari pacar gue yang lumayan kedengar sama media-media dulu, gue tuh setelah itu udah nggak pernah show off pacar gue siapa di media sosial. Karena ganggu. Jadi gue tuh nggak suka privasi gue diganggu. Jadi pada saat gue pacaran sama orang entertain juga, media tuh datang terus nanya kapan mau nikah lah. Dan posisi gue itu masih 19 tahun mau nikah kan itu jauh banget gitu. Jadi setelah putus gue memutuskan untuk kayak enggak mau deh untuk show off lagi, mau pacar gue orang entertain atau bukan, gue nggak mau show off lagi. Cuma memang di situ gue udah nggak pernah posting bareng cowok atau siapa dan segala macam. Cuma paling promo doang kayak sama Tuku Rasya itu promo doang. Terus mungkin orang langsung bikin mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin dulu kalau sama Tuku Rasya lo langsung dicinlokin gitu nggak sih? Sempet sih. Iya, karena kan sama-sama peran utama gitu kan. Kalau netizen Indonesia kan nggak bisa banget tuh. Ih, dia tuh cinlok tahu sama ini, dia tuh cinlok sama ini gitu-gitu. Enggak sih. Enggak. Rasanya kayak adek gue sih jatuhnya. Jauh juga soal umurnya kayak. Umur kan ya di bawah umur. Waktu itu gue 19 tahun, dia masih kayak 15 tahunan kalau nggak salah. Enak ya. Kopi Inoku. Iya, kopi Inoku. Kita kan emang produksi sendiri. Kalau sekarang kenapa? Oh, bukan reseller juga betul sih. Itu maksudnya. Kalau sekarang lebih visi misinya lebih kemana? Industri musik ya, film lagi, atau mau komedi kan kita nggak tahu. Gue pelawak kayak nggak ada yang tahu. Iya sih, garing banget. Lebih kayak gue sekarang lagi menekuni untuk jadi influencer. Karena memang banyak brand-brand yang lagi mempercayakan gue untuk jadi brand ambassador, jadi gue lagi fokus ke situ. Tapi di sisi lain juga gue mencurahkan passion gue di YouTube untuk cover lagu kayak gitu. Cover lagu tetap ya. Iya. Berarti nggak akan keluar dari dunia industri musik. Iya. Kalau influencer itu awal mulainya lo naik follower Instagramnya karena lo dari dulu idol atau pas dari mana lo mulainya? Dulu pas keluar dari idol, pas pertama kali bikin Instagram itu followersnya paling banyak gue di antara teman-teman yang lain. Meskipun gue kayak ngepost tangan gue doang, apa gitu. Kayak agak misterius karena memang mungkin mereka ini rada penasaran sama sosok gue yang diem kayak gitu. Nah jadi saat itu gue belum mau tuh di endorse kayak gitu awalnya. Jadi tetap lebih fokus ke nyanyi. Pada saat ada mulai mau pandemik ya, mulai pandemik, gue udah mulai ngambil belajar dan udah lancar deh. Bukannya kalau pas pandemi gitu influencer tuh kena dampaknya juga Kak? Enggak. Oh enggak. Kena untung. Oh gitu. Dan kita saling membantu ya. Jadi maksudnya kita membantu UMKM juga. Gue nggak cuan banget juga gitu. Gue membantu UMKM juga. Terus gue juga membantu
kayak salah satu brand yang memang dari nol banget kita saling membantu. Oke, gue kasih budget yang di low budget banget nih, kita saling membantu sampai akhirnya dia naikin budget. Gue di kontrak udah kayak hampir mau 2 tahun gitu. Jadi brand ambassador lah akhirnya gitu. Kayak gitu. Karena kan banyak banget yang mungkin lebih ke si pedagangnya kali ya yang terdampak karena dia udah produksi banyak atau harus mikir gue jualnya harus gimana lagi karena Covid. Justru malah menguntungkan kalau untuk influencer. Iya. Tapi mereka malah ini gak sih? Sorry banget nih, gue karena lagi Covid gue bayar lo segini. Minta diskon. Gak ada sih yang kayak gitu. Ada. Oh nggak ada. Kalau UMKM yang di bawah followersnya 10.000, gue bantuin. Jadi kayak, kak tolongin dong, aku udah produk makanan, tapi aku baru mulai nih. Itu biasanya gue nggak minta bayaran. Jadi ya ikhlas untuk mempromokan mereka aja gitu. Seorang influencer itu kan profesional kerja ya, sama brand-brand lah atau enggak sama all shop lain. Gimana kalau punya temen lo? Misalnya all shopnya punya temen lo gitu. Ini sering terjadi banget sumpah. Biasanya kalau yang temen itu lebih nggak tahu diri dibanding sampai waktu itu Kak Anji tuh sempet update soal nyanyi. Jadi dari mulai mau nyanyi kayak mau apa tuh enak banget ngomongnya, kayak misalnya udah lama 5 tahun kita nggak ketemu gitu kan, nggak pernah sapa atau segala macem, tiba-tiba nge-DM, "Dir, gue mau kirimin ini dong, promoin ya." Jadi kayak nggak ada tolong, nggak ada kata apa segala, apa kabar tuh nggak ada. Sering banget. Cuman gue lebih ke kayak lu nyari duit ya, gue juga nyari duit. Lo harus bisa menghargai gue sebagai teman lo. Kayak gitu ya, kita sering hargain aja. Lu gue kerja di entertain, dan lu juga kerja di untuk jualan produk itu. Kita saling menguntungkan ya, kita juga saling tahu etika cara minta tolong gimana kayak gitu. Bisa gue okein doang tapi gak gue post. Coba deh. Tapi memang biasa rata-rata kayak gitu karena emang bukan temen gue banget gitu loh. Iya. Kalau temen gue banget pasti gue post. Iya kalau deket lah pasti kita nolong ya. Maksudnya kayak lu temen gue lah pasti gue tolong. Ini yang gak deket itu loh, yang kayak cuma nge-follow selewat tapi kayak posting ini gue dong, itu kocak sih. Kayak apaan sih? Ada gak kak yang nego harga nih, misalnya lo nyanyi off-air. Ada. Off-air nih. Nah itu dampaknya lebih ke penyanyi kalau pandemi lebih ke nyanyi. Iya. Ada. Enggak offline sama sekali enggak ada. Off-air ada, cuman gak make sense. Minta budgetnya. Oh ya itu alasannya lagi pandemi. Oke. Acara nikahan atau acara apa? Kalau acara nikahan enggak, waktu itu kita acara apa sih? Gathering. Karena kan gathering itu perusahaan ya, perusahaan kan di mana-mana besar ya. Dia gak make sense gitulah. Sampai akhirnya kita ngobrol ya, dealing diangkat tengah-tengah, jadi kayak ya udah deh. Karena maksudnya kalau perusahaan gak make sense, kalau cafe itu masih make sense kalau dia ngomongin soal pandemi. Iya. Karena kan pasti ada pembatasan ini ya, untuk nontonnya untuk cuma kuota berapa orang. Tapi kalau untuk gathering perusahaan itu kayak gak make sense, untuk di bawah budget banget tuh gak make sense. Apa sih hal terberat lo dalam dunia industri musik ya? Kalau tadi kan gue tanya, layar lebar, enggak deh, gue nggak mau acting, gue sinetron drama banget di hidup gitu. Apa sih keluh kesah lo di industri musik yang orang tuh nggak tahu? Oh, Dara terasa punya unek-unek gitu di industri musik gitu. Lebih ke awal keluar dari Indonesian Idol, gue kan ditarik sama salah satu band. Di situ gue seneng banget karena di situ gue gabung sama musisi besar. Cuma di sisi lain gue nggak nyaman, bukan nggak suka banget karena gue comfort sama kakak itu ya gitu. Cuman karakter gue dibentuk. Gue paling nggak suka karakter gue dibentuk. Jadi di situ pada situ karakter gue dibentuk jadi kayak anak kecil. Cara nyanyi juga dibentuk, lagu juga mereka yang ciptain. Gue akhirnya keluar dari zona itu. Mundurkan diri sih lebih tepatnya. Kalau bisa dibilang berarti kalau orang misalnya nilai lo, Dara tuh idealis banget sama musiknya sendiri gitu gak sih? Iya, banyak yang bilang gitu. Sampai gue sering berantem sama manajer gue sampai nangis emang. Kalau musik ya. Ya karena kalau dari perspektif lo gimana? Kenapa lo idealis banget gitu? Karena gue tahu kayak maksudnya lagu ini tuh bakal booming kalau gue nyanyiin, tapi sometimes manajer gue atau label gue tuh nggak paham, kayak lebih ke ini lagunya nggak omel, ini nggak jualan, tapi kalau gue nyanyiin gue yakin orang tuh pada suka kayak gitu. Jadi kayak gue bisa profit di sini adalah ke orang-orang yang pada saat itu ngegituin gue, lebih ke cover yang gue cover sekarang di YouTube tuh kayak sempat kemarin rame banget yang Jamie Miller. Ini gue bisa kok nyanyi lagu kayak gini, gue kayak lebih ke membuka mereka gitu doang sih.
lagu terakhir yang lo cover apa? Queen. Queen, coba dong nyanyiin. Ya kan? Itu susah banget gak sih? Ya udah jangan Queen deh. Gue nggak bisa soalnya gue bisa King kali ya. Emang gue nggak bisa nyanyi, lu jangan nyuruh gue nyanyi dong. Lu tega banget lu. Bisa lu nyanyi. Gue nggak bisa nyanyi sama Kalaupun sekali. jangan yang Ya apalah cover yang lo paling suka deh. Gue latihan dulu. Serikat lu kan? Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apaan? Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Itu sih. Bagus, suara kayak penyanyi ya. Doremi coba. Bagus. Kak, gue buta nada banget kak. Gak bisa. Sumpah. Lu lucu deh Ziva. Ziva tuh gak usah aja bang Ziva itu. Yang bukan, dia mah suaranya spektakuler. Gue mah kayak orang capek gue denger lo ngomong gitu. Jangan. Oke. Lagu single terbaru yang mungkin baru kakak keluarin apa? Apa? Kok dia mau ketawa sih gue tanya? Kenapa sih harus single terbaru? Gue udah gak nyanyi. Gue maksudnya udah lama gak nyanyi. Udah gak single terakhir berarti? Lupa liriknya nih? Enggak kan? Gimana? Liriknya gimana? Gue aja lupa. Kocak deh. Kak gimana kak? Single terakhirnya apa? Ini lagu pas gue audisi aja gitu. Iya. Apa tuh lagu apa? Lagu apa ya? Dikit ya? Iya. Anjir, itu kenceng banget. And now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes and I'll be on my way. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm living on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate you go. I hate you go. Merdu sekali Shay. Makasih ya Karawang, gitarnya enak deh. Mau pulang ya? Mau pulang. Pertanyaan terakhir dari aku. Nggak kerasa kita Jangan bikin deg-degan ya. udah 3 jam nih kita nih. Udah nyampe nih nemenin orang jalan ke Bandung. Pertanyaan terakhir dari aku. Resolusi di awal tahun 2022. Harapannya apa aja? Harapannya bisa punya single lagi satu, Amin. terus bisa jadi influencer lebih profesional lagi, dan Amin. bisa main film lagi. Amin. Apa namanya mau ketemu pasangan nggak? Menemukan jodoh begitu? Belum. Kan belum jadi astronot. Oh iya. Canda. Semoga cita-cita jadi astronot tercapai. Udah ada kali tiketnya ke bulan 2M. Nah, daripada di rumah 2M ke bulan tuh. Jauh dia pikirannya. Banget ya. Terima kasih Kak Dera. Thank you, Siva. Udah ngobrol-ngobrol hari ini. Udah inget dia nama gue. Soalnya dia asik. Jadi makanya gue bisa Udah ngobrol. sayang kali Asik. dia sama gue. Coba kalau dia pendiam pasti gue bingung mau ngomong apa. Kalau gue pendiam gue gak nanya.
Kalau lo pendiam kayaknya nggak digaji, main Hoku TV nggak digaji tuh. Makasih banyak Kak Dera udah Makasih, sempetin main ke Podsku. Mhm. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain Amin. kesempatan. Dan semoga obrolan hari ini sama Kak Dera bareng sharing-sharingnya juga bisa bermanfaat juga. Kalau kalian mau jadi penyanyi, mau jadi influencer, atau mau jadi astronot, jadilah terinspirasi dari Kak Dera. Oke semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian boleh tulis di komentar next episode kita mau undang siapa. Alright, see you, bye-bye. Saat pertama kali sensasi parfum Indoku tebarkan semua rasa hati